Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah, ya, beliaulah yang akan menolong kita nanti di suatu saat di hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan ini kita masih berada di bulan Syawal, yang dimana bulan Syawal ini dikenal dengan bulan, ya, Lebaran, ya, yang sudah kita menjalani puasa sebelumnya. Selain Syawal ini dikenal dengan hari Lebaran, tapi Syawal ini juga dikenal dengan hari pernikahan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menikahi istrinya Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal dan membangun rumah tangga bersama Siti Aisyah juga pada bulan Syawal? Aisyah berkata, "Tazawwajani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ahza indahu minni." Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istrinya Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Namun ironisnya, sebagian orang itu takut menikah pada bulan Syawal karena katanya bulan Syawal itu bulan yang sial. Ini warisan jahiliyah, ini bukan ajaran Islam. Lebih parah lagi, banyak orang yang takut menikah itu karena takut tidak ada uang. Nah, takut miskin, nggak punya uang, takutnya belum mapan. Nah, ketahuilah wahai saudara-saudara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu al-ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imamikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi." Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Jika mereka itu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Langsung di dalam Al-Qur'an Allah menjanjikan bagi orang-orang yang tidak mampu itu akan Allah memberikan kemampuan dengan karunia-Nya, dengan kelebihannya Allah, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sekedar perkataan, ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu sudah mampu secara agama, sudah bisa tanggung jawab, jangan nunggu jangan nunggu kaya dulu baru menikah, ya. Tapi ya menikahlah, itu membuka pintu rezeki, karena menikah itu membuka pintu rezeki, bukan menutup pintu rezeki, ya. Yang takut nikah karena uang, ingat bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari gaji. Dan siapa yang ingin menikah karena Allah dan ingin menjaga kehormatannya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 3 golongan yang berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dan yang ketiga adalah orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi wahai para pemuda yang masih membujang, jangan engkau itu lemah, jangan engkau itu mengira bahwasanya kalau kamu menikah itu tidak punya uang, tidak punya segalanya. Tapi kalau kamu ingin menjaga kehormatanmu, maka menikahlah kalian. Karena menikah itu
termasuk menjaga dari kemaksiatan. Kita menjaga diri kita dari maksiat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih?